Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan jumlah anggota 4 orang. Yang pertama saya sendiri atas nama Jamlia, yang kedua Mas Nur, yang ketiga Nur Sakina, dan yang keempat Rukmini. Ya baik, pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai koset yang merupakan salah satu materi pada mata kuliah struktur aljabar. Nah, apa sih itu koset? Nah, misal G suatu grup dan H subgrup dari G, pada H terdapat elemen-elemen dan semua elemen-elemen yang terdapat di H akan mempartisi semua elemen-elemen yang terdapat di G atau di grup G menjadi beberapa bagian atau kelompok. Bagian atau kelompok inilah yang disebut dengan koset. Nah, pada koset sendiri itu terdapat istilah koset kiri dan koset kanan. Apa sih koset kiri dan koset kanan itu? Nah, untuk itu coba perhatikan contoh berikut. Nah, misalkan G suatu grup dan H subgrup dari G. Jika A elemen G sebarang, maka kompleks dari G yang dinyatakan sebagai berikut. HA sama dengan H kecil A di mana H kecil elemen G disebut koset kanan. AH sama dengan AH kecil di mana H kecil elemen G disebut koset kiri. Nah, perlu kita perhatikan bahwa H besar ini merupakan subgrup, sedangkan H kecil ini merupakan elemen dari subgrup itu sendiri, dan A itu merupakan elemen dari grup. Nah, mengapa kita sebut sebagai koset kanan? Karena A ini kita operasikan dari arah kanan. Nah, begitu juga dengan koset kiri, kita operasikan dari arah kiri. Nah, di sini kita menggunakan operasi biner. Nah, selanjutnya yaitu setiap subgrup H dari suatu grup G selalu mempunyai koset kiri dan koset kanan. Nah, berikut buktinya. Misal kita ambil A elemen G dengan E unsur identitas di G, maka HE sama dengan H kecil E di mana H kecil elemen H sama dengan H kecil di mana H kecil elemen H sama dengan H. EH sama dengan EH kecil di mana H kecil elemen H sama dengan H kecil di mana H kecil elemen H sama dengan H. Nah, yang di atas ini merupakan koset kanan, sedangkan yang di bawah ini merupakan koset kiri. Nah, coba kita perhatikan hasil dari kedua koset tersebut. Nah, sama. Jadi, terbukti bahwa setiap subgrup H dari suatu grup G selalu mempunyai koset kiri dan koset kanan. Ya, pada umumnya koset kiri tidak sama dengan koset kanan, atau HA tidak sama dengan AH, atau koset kanan tidak sama dengan koset kiri. Nah, berikut contohnya bahwa koset kanan itu sama dengan koset kiri. Nah, misalkan grup G sama dengan 1, minus 1, I, minus I dengan operasi perkalian dengan H sama dengan minus 1, 1 merupakan subgrup dari G. Perhatikan koset kanan dan kiri dari H berikut ini. Nah, kita perhatikan di bawah terdapat koset kanan dan koset kiri, penjabaran koset kanan dan koset kiri. Nah, kita lihat di situ elemen dari grup kita menggunakan operasi kali, kita operasikan dengan elemen dari H atau subgrup. Maka kita bandingkan hasil dari kedua koset tersebut. Nah, sama. Jadi terbukti bahwa koset kiri dan koset kanan itu sama. Nah, kita masuk ke teorema 5.1 yang merupakan sifat-sifat yang harus dipenuhi jika koset kanan sama dengan koset kiri itu sama. Nah, jika H anggota sebarang dari H dan H merupakan subgrup dari grup G, maka H besar H kecil sama dengan H besar dan H kecil H besar sama dengan H besar. Nah, buktinya karena H subgrup dari grup G, maka jelas H itu bukan himpunan kosong. Nah, ambil H elemen dari H sebarang, maka ditunjukkan H besar H kecil sama dengan H dan H kecil H besar sama dengan H.
Untuk itu ambil sebarang X elemen H besar H kecil, sehingga X sama dengan H aksen H untuk suatu H aksen elemen H diketahui H subgroup dan H elemen dari H aksen elemen dari H. Akibatnya H aksen H elemen H atau X elemen H, hal ini menunjukkan H besar H kecil subset dari H. Artinya H besar H kecil itu subset dari H tetapi tidak sama dengan H. Nah, kita sebut sebagai persamaan satu. Perkenalkan, nama saya Mas Nur. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya, yaitu materi teorema 5.1. Selanjutnya, ambil sebarang Y elemen H, pandang Y sama dengan YE, di mana E unsur identitas di H, sama dengan Y dalam kurung H inverse kali H balas kurung, di mana H elemen H, maka H inverse kali H sama dengan E, sama dengan dalam kurung YH inverse balas kurung kali H. Karena Y elemen H, H elemen H, maka Y elemen H, H inverse elemen H. Akibatnya, YH inverse elemen H, tetapi Y sama dengan dalam kurung YH inverse balas kurung kali H. Maka Y elemen H kali H, hal ini menunjukkan bahwa H semua HA yaitu persamaan kedua. Dari persamaan pertama dan persamaan kedua, disimpulkan bahwa H kali H sama dengan H. Dengan cara yang sama dapat ditunjukkan bahwa H kali H sama dengan H. Selanjutnya teorema 5.2. Misalkan H subgrup sebaran dari grup G dan A, B anggota sebaran dari G, maka yang pertama HA sama dengan HB jika dan hanya jika AB inverse elemen H. Yang kedua, AH sama dengan BH jika dan hanya jika B inverse A elemen H. Bukti dari kiri ke kanan, misalkan H subgrup dari grup G, ambil sebaran A, B elemen G sedemikian sehingga HA sama dengan HB. Karena E elemen H, E unsur identitas, maka E A elemen HA atau A elemen HA. Dari hipotesis diketahui HA sama dengan HB, maka diperoleh HA sama dengan HB. Maka A elemen HB, AB inverse elemen dalam kurung HB balas kurung B inverse. AB inverse elemen H dalam kurung B kali B inverse balas kurung AB inverse elemen HE, maka AB inverse elemen H. Bukti dari kanan ke kiri, misalkan AB inverse elemen H akan ditunjukkan HA sama dengan HB. Untuk itu perhatikan AB inverse elemen H, di mana H AB inverse sama dengan H. H AB inverse dikali B sama dengan HB. HA E sama dengan HB, maka terbukti HA sama dengan HB. Dengan demikian disimpulkan HA sama dengan HB jika dan hanya jika AB inverse elemen H. Perkenalkan, nama saya Nur Sakinah. Saya akan melanjutkan pemaparan materi kelompok kami, yaitu untuk sebarang dua koset kanan atau kiri subgroup berlaku salah satu sifat, yaitu keduanya saling lepas atau keduanya sama. Namun di sini kita hanya akan membuktikan sifat kedua. Jadi misalkan H subgroup dari grup G dan juga misalkan HA dan HB merupakan koset kanan dari H. Akan dimisalkan HA iris HB bukanlah himpunan kosong. Jadi ambil X elemen HA iris HB. Ini artinya X itu elemen HA dan juga X elemen HB. Sehingga X sama dengan H1A sama dengan H2B.
H1A ini merupakan hasil pengoperasian dari koset HA dan H2B hasil pengoperasian dari koset HB. Untuk suatu H1 elemen H dan H2 elemen H. Karena H1A sama dengan H2B, maka B sama dengan H2 inverse H1A. Mengapa H2 inverse? Karena H2 dipindah ruaskan dan menjadi H2 inverse. Selanjutnya, kedua ruas dikalikan dengan H, maka HB sama dengan H2 inverse H1A. HB sama dengan H2 inverse H1A, maka HB sama dengan HA. Mengapa HA? Karena H2 inverse H1 itu sama dengan identitas, dan H dikali identitas hasilnya H. Ini berarti dalam kasus HA iris HB bukan himpunan kosong, maka HA dan HB itu sama. Selanjutnya definisi 5.4. Misalkan G grup dan H subgrup dari G, maka untuk sebarang A, B elemen G dikatakan A kongruen B modulo H, ditulis A kongruen B modulo H. Didefinisikan A kongruen B modulo H jika dan hanya jika AB inverse elemen H. Jadi maksud dari A kongruen B modulo H itu apabila A dibagi dengan H akan bersisa B. Dan ini terjadi jika dan hanya jika AB inverse elemen H. Selanjutnya kita teorema 5.5. Misalkan G grup dan H subgrup dari G, dan didefinisikan relasi kongruen modulo H, yaitu A kongruen B modulo H jika dan hanya jika AB inverse elemen H untuk semua A, B elemen G, maka relasi tersebut merupakan relasi ekuivalen. Relasi ekuivalen merupakan relasi yang memenuhi sifat reflektif, simetris, dan transitif. Jadi untuk pembuktiannya, kita misalkan H subgrup dari grup G. Ambil sebarang A, B elemen G, kemudian definisikan A kongruen B modulo H jika dan hanya jika AB inverse elemen H. Relasi di atas memenuhi sifat berikut. Yang pertama, refleksif. Misalkan A elemen G sebarang. Karena H subgrup dari G, maka A dikali A pangkat min 1 sama dengan E elemen H. Untuk semua A elemen G sesuai dengan definisi 5.4. A kongruen A. Untuk semua A elemen G. Jadi relasi kongruen memenuhi sifat refleksif. Nomor 2, simetri. Misalkan A elemen G sebarang dengan A kongruen B. Ini berarti bahwa jika A kongruen B, maka AB pangkat min 1 elemen H. Atau AB pangkat min 1 dikali min 1 elemen H. Atau B dikali A pangkat min 1 elemen H. Atau B kongruen A. Jadi relasi kongruen memenuhi sifat simetri. Selanjutnya nomor 3. Misalkan A, B, C, elemen G sebarang dengan A kongruen B dan B kongruen C. Akan ditunjukkan A kongruen C. Karena A kongruen B, maka AB pangkat min 1 elemen H. Demikian juga karena B kongruen C, maka BC pangkat min 1 elemen H. Karena H subgrup dan AB pangkat min 1 dikali BC pangkat min 1 elemen H. Maka AB pangkat min 1 dikali BC pangkat min 1 elemen H. Atau A dikali B pangkat min 1 dikali B dikali C pangkat min 1 elemen H. Atau AE dikali C pangkat min 1 elemen H. Jadi AC pangkat min 1 elemen H. Atau dengan kata lain A kongruen C.
Jadi relasi kongruen memenuhi sifat transitif. Karena ketiga sifat telah terpenuhi oleh relasi atau kongruen mutha, maka relasi tersebut memenuhi sifat ekuivalen. Selanjutnya, definisi 5.6. Jika H subgrup dari grup terhingga G, maka banyaknya koset kanan atau kiri yang berbeda dari H. Dikatakan indeks dari H di G dan dilambangkan oleh G atau H. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.